Perkenalkan, nama saya Nika Dea Supastiani, jurusan Desain Mode. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Bahasa Indonesia berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Sejarah ejaan Bahasa Indonesia dan perkembangannya. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen atau ejaan lama adalah jenis ejaan yang pertama digunakan untuk bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia pada zaman kolonialisme Belanda. Yang kedua, ejaan Republik adalah ejaan ketentuan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Yang ketiga, ejaan pembaruan adalah ejaan ketiga yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia. Ejaan ini diresmikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1956 dan digunakan hingga tahun 1961. Yang keempat, ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia sebagai hasil usaha pernyataan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Yang kelima, ejaan baru atau ejaan LBK adalah ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1967. Ejaan ini adalah kelanjutan dari ejaan Melindo. Anggota pelaksanaannya selain dari panitia LBK juga beranggota panitia dari Malaysia. Yang keenam, EYD atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah pedoman penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan seperti penulisan huruf miring, kapital, dan sebagainya. Sejak 1972, EYD telah diresmikan sebanyak 5 kali. Pada edisi keempat tahun 2015, EYD sempat terganti nama menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ketujuh, ejaan bahasa Indonesia disingkat EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang pernah berlaku sejak tahun 2015 hingga 26 November 2022. EBI diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Pengertian ejaan. Ejaan adalah tata cara menuliskan bunyi, kata, ataupun kalimat dalam bentuk tulisan, huruf, dan tanda baca. Ejaan adalah kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Penulisan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, misalnya, dia mengantuk, apa maksudnya? Huruf kapital dipakai sebagai huruf peraturan petikan langsung, misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Bapak menasehati, berhati-hatilah nak, kemarin engkau terlambat, katanya. Besok pagi, kata ibu, dia akan berangkat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti atau Tuhan, misalnya, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, Alkitab, Al-Quran, Weda, Islam, Kristen. Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang, misalnya Sultan Sambas, Haji Agus, Imam Syarif, Nabi Yusuf. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pakai yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama instansi atau nama tempat, misalnya waktu Presiden Budiono, Perdana Menteri Abdullah Badai,
Profesor Suryanti, Laksmana Muda Udara Hussein Sastra Negara, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, Gubernur Irain Jaya. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalnya, Bambang Soeharto, Zainal Arifin. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai jenis atau satuan ukuran. Misalnya, mesin dresser 10 volt 5 ampere. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Melayu, bahasa Inggris. Yang ketujuh, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya, mengindonesiakan kata asing ke Inggris-Inggrisan. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan, bulan hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya, tahun Hijriah, Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, hari raya Galungan, hari Lebaran, hari Natal, Perang Candu, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang dipakai sebagai nama. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa. Perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografis. Misalnya, Asia Tenggara, Jazirah Arab, Sungu Sambas, Bukit Sumedang. Yang kesepuluh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Harto. Adik bertanya, itu apa bu? Penulisan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, surat kabar Bali Pos. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata atau kelompok. Contohnya, bab ini tidak menjelaskan tentang huruf kapital. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaan. Contohnya, mata kuliah DDS, Discount Support System, diselenggarakan hari ini. Penulisan kata. Yang pertama, kata dasar, kata yang masih utuh belum mendapatkan imbuhan apapun. Yang kedua, kata turunan, kata yang sudah mendapatkan imbuhan awal, sisipan maupun akhir. Yang ketiga, kata ulang, kata yang bentuk ditulis lengkap dengan penambahan tanda hubung. Penulisan kata. Yang pertama, gabungan kata, dapat dikategorikan sebagai kata majemuk. Yang kedua, kata ganti. Ku, mu, nya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga, kata depan. Di, ke, dari ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang keempat, kata si dan sang ditulis terpisah. Yang kelima, partikel. Lah, tah, kah ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang keenam, singkatan. Bentuk yang pendekatan
yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Yang ketujuh, akronim. Singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan-gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Penulisan kata. 1. Kata. 2. Lambung. Yang pertama, pemakaian tanda baca, tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung. Yang kedua, pemakaian tanda baca pisah, tanda baca elipsis, tanda baca tanya, tanda seru, tanda kurung. Pemakaian tanda baca, tanda kurung siku, tanda petik dua, tanda petik tunggal, tanda garis miring, tanda penyikat. Pedoman penyerapan. Yang pertama, penyesuaian ejaan dan lafal. Sistem, dibaca sistem. Tulisannya kamera, dibaca kamera. Yang kedua, penyesuaian ejaan tanpa sesuai lafal. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada ucapan yang kurang berkenan di hati. Saya ucapkan terima kasih.